Pada sesi ini kita akan coba menganalisis dari data ekspor beberapa negara yang kita punya. Jadi saya berikan judulnya analisis potensi ekspor, impor, investasi ya, menggunakan salah satu metode dari machine learning yaitu clustering. Nah, bagi teman-teman yang sedang melakukan penelitian mencari judul, saya kira ini akan menjadi sesuatu ya ide bagi teman-teman untuk mengeksplorasi lebih jauh. Sebelum kita masuk ke pembahasan ya, dataset yang akan digunakan pada perhitungan ini yang pertama adalah data ekspor produk global. Maksudnya kalau kita buka trade map ya, kita coba buka trade map dulu. Nah, kita sudah buka trade map. Yang pertama adalah produk global. Jadi kita pilih di produknya adalah semua produk, kemudian untuk wordnya kita pilih all. Ini adalah data perdagangan ya atau data ekspor berdasarkan produk yang secara global untuk semuanya seperti itu. Kemudian data kedua yang kita butuhkan adalah misalkan Amerika ya. Kita pilih USG. Nah, kita tunggu loading, kemudian nanti muncul, itu adalah perdagangan dari Amerika ke dunia. Dan terakhir nanti kita ambil Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang pernah mengikuti video saya, bagaimana menganalisis menggunakan metode RCA dan CMSA, caranya sama. Jadi kita masih menggunakan dataset yang sama. Nah, sekarang saya kepikiran, tentu kita tidak mau berhenti di metode RCA CMSA. Kita ingin memanfaatkan data yang kita miliki, kira-kira analisis apa nih yang bisa kita lakukan. Nah, itu adalah latar belakangnya. Jadi kalau teman-teman membutuhkan data, nanti bisa menggunakan trade map ini. Baik, kita kembali lagi ke PPT. Nah, data yang kita miliki tentunya berbentuk seperti ini ya. Jadi ada HS code, ada nama produk, di sini ada tahun, kemudian ini adalah ekspor Indonesia ke dunia, ini adalah ekspor Amerika ke dunia, dan ini adalah ekspor global. Data-data seperti ini yang kita gunakan untuk analisis RCA, CMSA, untuk melihat potensinya, apakah dia masuk ke kategori ekspor, impor, FDI inbound atau FDI outbound. Tetapi pembahasan itu tidak di video ini, itu di video sebelumnya. Nah, saat ini kita sedang memikirkan kira-kira bagaimana kalau seandainya kita menerapkan metode clustering untuk data ini. Nah, kalau kita melihat susunan data seperti ini, pasti kita kepikiran, wah, di sini kita bisa menghitung pangsa pasar Indonesia, kita bisa menghitung pangsa pasar Amerika, kemudian kita bisa menghitung gap selisihnya, dan kita juga bisa menghitung pertumbuhannya, karena di sini ada tahun yang berbeda. Nah, kira-kira kalau kita lanjutkan analisisnya seperti ini. Oke, jadi di sini ada pangsa Indonesia, sudah saya sediakan rumusnya, ada pangsa Amerika, kemudian ada gap dari daya saing ya, kemudian ada pertumbuhan Indonesia dan ada pertumbuhan Amerika. Jadi kalau saya katakan ini adalah indikator yang kita butuhkan untuk melakukan analisis. Nah, apa itu clustering? Clustering dia akan mengelompokkan per produk sehingga nanti kita tahu mana produk yang unggulan, mana produk yang biasa saja, atau mana produk yang tidak kompetitif. Sehingga kita tidak perlu fokus nih ke produk-produk yang tidak kompetitif. Ketika kita memberikan rekomendasi, kita hanya mengusulkan atau merekomendasikan produk-produk yang sifatnya unggulan. Baik, sebelum kita memahami apa itu clustering, nah kita pahami terlebih dahulu datanya. Nah, untuk mengelompokkan nanti kita gunakan indikator-indikator ini. Sehingga nanti kita bisa tahu misalkan medikamen ini dia berada di klaster apa gitu. Sehingga nanti kita akan tentukan sebanyak 4 klaster ya. Jadi biasanya akan kita munculkan satu kolom lagi namanya klaster. Di sini nanti kita bisa tentukan apakah dia berada di klaster 0, 1, 2, atau 3. Nah, pertanyaannya apa itu klaster 0, klaster 1, klaster 2, klaster 3? Untuk memahami itu, lebih baik kita langsung masuk ke datanya saja ya. Nah, sekarang kita tidak perlu menggunakan data ini. Saya membuat data dummy ya, seolah-olah kita sudah melakukan analisis data. Langsung saja kita kembali ke file presentasi. Baik. Setelah intermezzo tadi ya, saya menjelaskan bagaimana
cara mengambil data, bentuk datanya. Sekarang kita langsung masuk ke bagian analisis. Oke, yang pertama, apa itu clustering? Tadi sudah saya singgung ya. Jadi tujuan kita itu tentunya mengelompokkan produk berdasarkan karakteristiknya. Ekspor, pangsa pasar, pertumbuhan, dan gap daya saing. Kemudian kalau di Rapid Miner, ya ini adalah aplikasi ya, yang biasa saya gunakan untuk menganalisis. Ada metode Kamin, ada metode Xmin, ada juga metode Chemins ya. Jadi bermacam metodenya, silakan teman-teman bisa gunakan. Kemudian nanti apa tujuannya? Outputnya adalah kita bisa mengelompokkan produk itu ke dalam beberapa cluster. Baik, saya sudah membuatkan data dummy-nya. Baik. Misalkan yang bagian cluster ini jangan dilihat dulu ya, ini kita tutup. Yang kita lihat adalah bangsa Indonesia sampai ke pertumbuhan. Dari mana data ini dapatnya? Seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya, di file Excel. Saya kira teman-teman nanti bisa mundur dulu videonya. Jadi kalau ditanya dari mana dapat nilai ini, dapatnya adalah dari data mentah. Ini merupakan adalah hasil analisis. Nah, berdasarkan hasil analisis, oh ternyata row yang pertama ini masuk ke cluster 0. Row yang kedua masuk ke cluster 1, cluster 2, cluster 3. Jadi analisisnya di mana? Ini cluster. Jadi analisis yang kita lakukan itu hanya untuk menemukan data itu masuk ke cluster apa. Baik, pahami dulu tabel ini ya. Jadi dari pangsa Indonesia sampai pertumbuhan AS, ini adalah menggunakan analisis biasa saja. Rumusnya seperti di Excel. Tetapi untuk menentukan cluster, ini kita menggunakan metode clustering. Oke. Nah, tentu teman-teman bertanya, apa maksud dengan cluster 0? Kita langsung lihat. Jadi, yang dimaksud dengan cluster 0 itu kita membaca dari nilai dari indikator yang sudah kita temukan tadi. Jadi kalau ciri-cirinya ya, AS itu sangat dominan, yaitu 32,5%. Kita lihat. Jadi kita lihat pertama adalah dari pangsa AS. 32,5%, kemudian pertumbuhannya tinggi, 8,4%. Sedangkan Indonesia kecil, ya itu ciri-ciri pertama. Artinya Indonesia kan belum punya kekuatan di sini, tetapi AS dominan, sehingga kita cocok untuk melakukan kerjasama investasi masuk ya melalui mitra-mitra lokal di AS seperti itu. Nah, bisa kita pahami ya. Jadi yang pertama ciri-ciri kita lihat adalah dari pangsa pasarnya jauh sekali nih. Kita 5,2, ini 32,5. Ini adalah dominan. Kemudian pertumbuhannya juga tinggi. Oke, ini kita katakan potensi inbound investment, klasternya 0. Kemudian, apa itu klaster 1? Ini adalah peluang ekspor. Kenapa? Karena Indonesia pangsa pasarnya besar, 23,4%. Dan pertumbuhannya juga cepat, 8,2%. Sedangkan AS itu relatif kecil, sehingga kita masukkan ke klaster 1. Di sini artinya Indonesia itu unggul dan berkembang. Sehingga dapat kita katakan produk yang harus diperkuat ekspornya. Mungkin kita perlu branding maupun ekspansi. Nah, kemudian klaster kedua ini kita sebut dengan potensi kolaborasi. Kenapa? Karena antara Indonesia sama Amerika itu sama-sama kuat. Ya, 18,7, 28,6 ya nggak begitu jauh lah gitu ya. Gapnya, kemudian gap daya saingnya juga tidak begitu jauh ya. Nah, ini kita katakan dia adanya potensi kolaborasi lah gitu. Dimana pertumbuhan kita 6,9, pertumbuhan AS 6,7. Jadi nggak begitu jauh ya. Artinya kita bisa arahkan nih apakah kerjasama produksi, co-branding, joint export, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah cluster 3 yang kita lakukan, yang kita katakan adalah low priority ya. Ini pasar biasa-biasa aja. Kenapa? Karena pangsanya kecil semua. Nah, itu 4,5 dan 5,2 dan pertumbuhannya juga rendah, 0,5, 1,1. Artinya produk ini bisa kita abaikan ya, atau katakan ya hanya dipantau aja, bukan prioritas. Nah, penentuan klaster seperti ini bisa nanti teman-teman lakukan wawancara lebih lanjut ya, melalui ekspornya. Apakah kriteria ini cocok atau tidak? Kita sebagai IT ya, adalah bagaimana melakukan proses teknologinya, metode machine learningnya yang kita terapkan. Jadi kita fokus untuk menghasilkan analisis untuk menemukan pola klasternya. Untuk mendefinisikan apakah apa maksud dari 0, 1, 2, 3 atau katakanlah interpretasi datanya, kita butuh nanti pemahaman lebih lanjut dari domain ekspor ya.
tentunya di bidang ekonomi dan lain sebagainya. Sedangkan kita di bagian IT, bagaimana mensolusikan permasalahan ini menjadi secara terotomatisasi, yaitu menggunakan algoritma-algoritma baik yang sudah ada ataupun yang akan kita kembangkan sendiri. Oke, silakan teman-teman yang ingin melakukan penelitian di ekspor lebih jauh. Intinya, metode clustering menggunakan X-min, C-min, dan lain sebagainya bisa diterapkan untuk menganalisis data-data perdagangan untuk menentukan potensinya, apakah ekspor maupun investasi. Saya kira demikian. Terima kasih.